Begitu dia datang, apa yang kami lakukan yaitu memastikan apakah memang dia itu bisa masuk ke squad ini. Dan tim pelatih melakukan beberapa item test, semuanya dilihat dan kita validasi lewat internal game kemarin. Dan kami putuskan bahwa untuk saat ini... Tapi Mauro, Ivar, dan Dion itu langsung bergabung ke Bangkok bersama dengan timnas asuhan Indra Syafri. Bahkan kemungkinan ada tambahan, bukan kemungkinan, kalau Adrian Wibowo itu sedang dinego, ya teman-teman. Speak English. I'll go through one of the boys, for example, Riji. He speaks good English and good Indonesian. Also Ezra, similar to me, he can speak a bit of Indonesian. But a lot of the boys speak a little bit of English. Skuad Timnas U23 semakin mewah, Indra Syafri panggil 3 diaspora untuk SEA Games. Udara pagi di lapangan C, kawasan training center PSSI, tampak segar namun penuh tekanan. Bendera merah putih berdiri tegak, berkibar gagah menyaksikan para pemain muda terbaik Indonesia berkumpul menghadapi sebuah perjalanan besar. Tahun itu menjadi penanda babak baru untuk sepak bola Indonesia, terutama bagi Timnas U23 yang diproyeksikan tampil di ajang SEA Games. Semua sorotan tertuju pada satu sosok, Coach Indra Syafri. Desas-desus mulai berhembus. Nama-nama diaspora kembali jadi topik besar yang menyita perhatian pecinta sepak bola tanah air. Dan kali ini, 3 nama yang dianggap sebagai puzzle terakhir, Timnas U23 akhirnya berada di radar panggilan masuk, Miliano Jonathans, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Kedatangan pemain muda yang berposisi sebagai gelandang serang ini menjadi daya tarik tersendiri. Miliano, yang tumbuh dan bermain di Belanda, memiliki ketenangan serta kecerdasan bermain yang begitu berbeda. Ia mampu menjadi pengatur tempo, playmaker yang tidak hanya piawai membangun serangan, tetapi juga memiliki naluri mencetak gol yang berbahaya. Setiap sentuhannya terasa penuh perhitungan. Setiap umpan terobosannya seolah membaca celah yang bahkan kamera pun hampir tak menangkapnya. Dengan visi bermain kelas Eropa, Miliano menjadi opsi emas bagi lini tengah Indonesia yang selama ini terkadang terlalu bergantung pada serangan sayap. Di tengah skuad U23 yang penuh tenaga muda dan kecepatan, Miliano hadir sebagai otak permainan yang bisa mempertahankan ritme. Seseorang yang mampu membuat tim tetap tenang meski dihadapkan pada tekanan besar. Coach Indra tersenyum puas. Pemain seperti Miliano adalah harta karun yang selama ini dicari. Nama kedua yang tak kalah menggetarkan, Justin Hubner. Bek muda ini sudah malang melintang di kompetisi yang penuh persaingan, dan kemampuan defensifnya dianggap sebagai standar baru bagi sepak bola Indonesia. Kokoh dalam duel udara, tak gentar dalam duel darat, serta pintar dalam membaca arah serangan lawan. Justin bukan tipe bek yang hanya menunggu bola datang. Ia agresif, tetapi tetap disiplin dan penuh perhitungan. Nalurinya dalam intercept membuat lini pertahanan Indonesia tampak lebih berwibawa. Postur tinggi besar, kekuatan fisik, dan semangat juang yang tinggi membuatnya menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Kehadirannya memberikan rasa aman untuk lini belakang. Bila sebelumnya Indonesia sering dianggap rapuh dalam situasi set piece atau serangan balik cepat, kini ancaman itu bisa lebih diminimalisir. Dengan Justin, pertahanan Indonesia berubah menjadi seperti baja yang diperkeras oleh pengalaman Eropa. Yang paling banyak menyita emosi publik adalah kembalinya Elkan Bagot. Bek jangkung dengan tubuh menjulang 1,94 meter ini sering disebut sebagai anak yang hilang. Ia sempat absen cukup lama dari panggilan timnas karena berbagai dinamika klub dan fiturnya yang masih dalam proses pembentukan di level Eropa. Tetapi kini, ia kembali. Dan ia kembali dengan tekad yang lebih besar dari sebelumnya. Elkan bukan hanya pemain yang kuat dalam duel udara. Ia adalah paket lengkap, kemampuan distribusi bola, mentalitas pemenang, serta aura pemimpin yang terpancar jelas. Dalam skuad muda ini, ia tidak hanya akan menjadi bek, tetapi juga pilar mental yang mampu membangkitkan semangat rekan setimnya.
Kembalinya Elkan seolah menutup lubang yang selama ini dirasakan. Fans menyambut dengan antusias, mengingat kontribusinya yang begitu besar di masa lalu. Kini ia diberikan kesempatan baru untuk menciptakan sejarah lagi bersama Garuda Muda. Penambahan 3 pemain diaspora tersebut membuat skuad menjadi semakin mewah. Lini belakang menjadi jauh lebih kuat, lini tengah lebih berkelas, serta transisi serangan akan jauh lebih efektif. Mereka akan bergabung dengan para pemain terbaik dari kompetisi domestik yang sudah menunjukkan performa luar biasa, striker tajam yang tak berhenti berlari mencari ruang, gelandang pekerja keras dengan stamina luar biasa, serta fullback yang siap melaju bagai kilat di kanan dan kiri. Semua itu membuat ekspektasi publik semakin tinggi. Harapan besar bahwa Timnas U23 akan memutus puasa panjang medali emas di SEA Games kembali mengemuka. Bahkan banyak yang menyebut bahwa inilah skuad terkuat Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Namun di balik semua kemewahan itu, tugas berat menanti Indra Syafri. Ia harus mampu memadukan karakter permainan pemain diaspora yang tumbuh dengan kultur Eropa dengan para pemain lokal yang terbiasa dengan intensitas dan kedinamisan khas Asia Tenggara. Adaptasi bukan hal mudah. Bahasa, gaya komunikasi, hingga pemahaman taktik memerlukan waktu. Tetapi Indra dikenal sebagai pelatih yang tidak hanya teknis, tetapi juga piawai dalam membangun chemistry tim. Setiap sesi latihan dirancang untuk meningkatkan pemahaman antar pemain, mulai dari memahami zonasi bertahan, pola progresi bola, hingga kedisiplinan menyerang bertahap. Semuanya harus menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan. SEA Games bukan sekadar turnamen. Ini adalah bukti karakter. Ini adalah pembuktian bahwa masa depan Garuda benar-benar berada di tangan yang tepat. Nama besar membawa tanggung jawab yang besar pula. Para lawan dipastikan tidak akan memandang enteng Indonesia. Dengan kehadiran pemain diaspora, mereka akan melihat Indonesia sebagai tim yang berniat dominasi, bukan sekadar peserta turnamen. Semangat para pemain lokal pun semakin membara. Mereka tidak ingin kalah bersinar dari rekan diaspora. Mereka ingin menjadi bagian dari sejarah, merasakan gemuruh sorak pendukung saat medali emas digenggam. Para pemain mulai merasakan tekanan. Namun dari tekanan itu tumbuh semangat yang tak tergoyahkan, mereka ingin menang, untuk bangsa ini. Bendera merah putih bukan hanya simbol. Ia adalah napas, ia adalah identitas, ia adalah kebanggaan yang mengikat semua hati. Di luar lapangan, dukungan tak pernah berhenti. Media sosial dipenuhi postingan dukungan, coretan semangat, hingga doa yang mengalir tanpa henti. Suporter Indonesia terkenal sebagai salah satu yang paling militan di dunia. Mereka tidak akan pernah membiarkan tim ini berjuang sendirian. Setiap langkah timnas akan diikuti. Setiap gol akan menerbitkan air mata kebahagiaan. Bahkan setiap kekalahan akan menjadi bahan bakar bagi tekad yang lebih kuat. Suporter, dalam segala euforia dan emosinya, adalah energi yang menyala tanpa pernah padam. SEA Games kali ini bukan hanya tentang medali. Ini tentang pesan kuat bahwa Indonesia sedang melangkah menuju level yang lebih tinggi dalam sepak bola. Dunia harus tahu bahwa Garuda tidak pernah berhenti berkembang. Miliano membawa seni permainan Eropa. Hubner membawa kekokohan dan mental